Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang leverage buyout atau LBO. Saya akan menjelaskan secara umum aja tentang LBO itu apa sih LBO gitu. Jadi biar teman-teman semua mengerti secara singkat ya. LBO adalah akuisisi sebuah perusahaan atau target terutama dibiayai dengan utang atau leverage. Pembeli biasanya firma private equity atau kelompok manajemen membayar sebagian kecil dari harga dengan ekuitas sendiri. Sementara sebagian besar pembelian ditutup oleh pinjaman yang dijamin dengan aset atau arus kas perusahaan target. Tujuan utamanya adalah memperoleh pengembalian ekuitas yang tinggi dengan menggunakan struktur modal berleverage. Siapa aja sih pelaku dan tipe LBO? Kalau pelaku utama itu adalah firma private equity, terus ada manajemen perusahaan target, terus ada pemberi pinjaman seperti bank intuisi utang, dan kadang investor. Terus tipe umum dari LBO adalah yang pertama adalah manajemen buyout atau MBO. Manajemen saat ini membeli perusahaan. Terus ada manajemen buy-in atau MBI. Tim manajemen baru membeli dan menggantikan yang lama. Terus ada secondary buyout, itu ada perusahaan dibeli oleh PE lain. Terus ada take private, perusahaan publik dijadikan perusahaan swasta oleh PE. Terus ada struktur pembiayaan. Sumber dana itu adalah dari utang bank, ada utang subordinat, ada investor, ekuitas atau sponsor. Terus penggunaan dana biasanya itu adalah membeli saham atau equity purchase, membayar biaya transaksi, refinancing utang yang ada. Terus ada rasio tipikal. Di beberapa LBO, rasio yang utang terhadap total pembiayaan bisa tinggi, misalnya 60-80% utang, tergantung profil target dan kondisi pasar. Jenis-jenis utang itu adalah senior debt. Senior debt itu mungkin yang paling aman atau bunga relatif rendah ya. Terus ada subordinated atau mezzanine, itu biasanya bunga lebih tinggi dan bisa mengandung conversion. Terus yang ketiga ada high yield bonds, itu jarang dipakai sih. Alasan melakukan leverage buyout itu yang pertama adalah memperoleh kontrol atas perusahaan yang undervalue atau underperforming. Yang kedua itu meningkatkan pengembalian modal selain kombinasi perbaikan operasional dan penggunaan leverage. Yang ketiga itu adalah mentransformasikan perusahaan untuk dijual kembali pada valuasi yang lebih tinggi. Yang keempat adalah mengoptimalkan struktur modal tax shield dari bunga utang. Mekanisme dan langkah proses leverage buyout adalah 1. Target selection, cari perusahaan dengan arus kas stabil, aset untuk dijaminkan dan peluang efisiensi. 2 adalah due diligence, keuangan, hukum, operasional, pajak, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah struktur pembiayaan, negosiasi utang, dan komitmen ekuitas sponsor. Yang keempat adalah close deal, pembayaran atau pengambil alihan kendali. Yang kelima adalah value creation atau periode kepemilikan, perbaikan operasional, pemangkasan biaya, pertumbuhan pendapatan, dan deleveraging atau membayar utang. Yang keenam adalah exit, IPO, trade sale, jual ke perusahaan strategis atau secondary buyout. Cara menghasilkan nilai value creation adalah pertama adalah operational improvement, yaitu efisiensi biaya, rekonstruksi atau sinergi. Yang kedua adalah financial engineering, struktur utang untuk memanfaatkan tax shield, memanfaatkan arus kas untuk melunasi utang sehingga meningkatkan likuiditas. Yang ketiga adalah multiple expansion, yaitu meningkatkan valuasi. Terus ada growth, jadi meningkatkan pendapatan organik atau melalui akuisisi. Resiko utama yang adalah resiko leverage itu adalah beban bunga besar, risiko default jika arus kas turun. Kalau risiko yang kedua adalah refinancing risk, yaitu kesulitan memperbarui atau menyusut kembali utang saat jatuh tempo. Risiko yang ketiga adalah operasional, kayak upaya efisiensi gagal atau terkena kondisi pasar negatif. Yang keempat adalah covenant, itu pelanggaran ketentuan kredit yang bisa memicu percepatan pembayaran. Risiko yang terakhir adalah risiko manajemen, konflik antara sponsor dan manajemen atau manajemen tidak mampu mengeksekusi rencana perbaikan. Terus ada aspek hukum dan pajak.
struktur LBO sering memanfaatkan jaminan atau atas aset target dan kontrak pemberian baik hak atas arus kas. Peraturan perpajakan dan perlindungan kreditur berbeda-beda antar yurisdiksi. Penting untuk menilai dampak bunga, transfer pricing, dan aturan anti-abuse. Kepatuhan pada aturan pasar modal jika target publik. Mungkin itulah sekian yang bisa saya jelaskan tentang LBO. Mohon maaf jika kurang jelas atau kurang detail. Mohon maaf juga jika audionya juga pecah-pecah atau banyak suara-suara bising dari kiri kanan. Terima kasih sebelumnya.